bersyukur hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kita diberikan kesempatan untuk datang di rumahnya. Kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat datang kepada seluruh jemaat yang boleh hadir pada saat ini. Mari kita bersama-sama bersaat teduh secara pribadi. Mari kita menyerahkan ibadah kita ke dalam pimpinan Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi pengantar dalam ibadah kita saat ini terdapat dalam Mazmur 100 ayat 2 yang berkata demikian: beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita habiskan ibadah kita. Kebaktian kita hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai kita. Amin. Kita menaikkan ibadah kita saat ini dengan menaikkan pujian dari puji-pujian nomor 5. Puji-pujian dari Kidung Jemaat nomor 169, memandang salib Raja. Raja
Bapa yang kami panggil dan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa karena kasih-Mu sempurna melingkupi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa karena pada pagi hari yang indah ini kami anak-anak-Mu berkumpul bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Bapa yang selalu kami lakukan mendukakan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, kami datang dan memohon ampun dosa. Haleluya. Amin. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jemaat silakan duduk. Marilah kita aminkan berita anugerah ini kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah pohon selamat dan kemenangan kita orang-orang percaya. Kita menaikkan pujian dari puji-pujian nomor 2, pengharapan hanya Yesus saja. Hanya Yesus saja.
Pujian nomor 3, Kidung Jemaat nomor 387, Ku heran Allah mau memberi. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kesempatan yang telah Kau berikan bagi kami anak-anak-Mu untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saatnya ya Tuhan, kami mau belajar firman-Mu yang akan menguatkan iman kami, yang akan membuat kami terus semangat untuk menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Hamba-Mu dalam kesederhanaan ya Tuhan, biarlah dengan urapan Roh Kudus memakai hamba-Mu untuk bisa menyampaikan firman-Mu kepada kami semua yang hadir pada saat ini. Terima kasih, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita ada hari ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan sekarang ini Bapak Ibu, kita telah berada di minggu keempat di bulan Maret, bulan di mana kita memperingati tentang pengorbanan Kristus. Dan sebagaimana tema kita di bulan yang ketiga ini atau bulan Maret, kita sedang belajar tentang topik yaitu mengenal Kristus. Dan 3 kali minggu berturut-turut kita sudah banyak membahas tentang Kristus itu Bapak Ibu. Nah, hari ini kita mau belajar satu tema yaitu Kristus dalam hidupku. Oleh karena itu, mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Galatia pasalnya yang kedua ayat 20. Satu ayat saja kita baca hari ini. Dan untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput jemaat bangkit berdiri. Galatia pasal 2 ayat 20 ada di depan di slide kita. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Silakan dulu kembali Bapak Ibu. Jadi sebagaimana tema kita hari ini yaitu Kristus dalam hidupku. Jadi ini berbicara bagaimana Kristus itu hidup di dalam diri orang percaya. Karena memang Bapak Ibu, Kristus itu hanya hidup dan diam di dalam diri orang percaya. Kenapa? Karena hanya orang percaya yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, sehingga Kristus diam di dalam hidupnya. Kristus yang menuntun hidupnya, bahkan menerangi hidup orang percaya. Bapak Ibu, ini tidak terlepas dari pengorbanan Kristus ya, yang telah Kristus lakukan. Dia mati di atas kayu salib sebagai bentuk kemenangan kita dari maut. Dan segala kutuk dosa yang seharusnya ditimpakan kepada kita
itu telah ditimpakan kepada Kristus di atas kayu salib, sehingga kematiannya di atas kayu salib melambangkan kemenangan orang-orang percaya dari dosa. Jadi kita tidak lagi menanggung dosa kita, ya. Kita tidak lagi menanggung hukuman akibat dari dosa kita, karena semua telah ditanggung oleh Kristus. Sehingga orang yang telah ditanggung dosanya, dia telah, ini telah ya berarti sudah selesai. Artinya dia telah menerima hidup yang kekal di dalam Kristus, dan Kristus itu ada di dalam diri orang tersebut. Nah, saudaraku, berkaitan dengan pembacaan kita hari ini, di mana Paulus berkata bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu mundur di dalam ayatnya yang ke-15, di sana Paulus menjelaskan siapa dirinya. Karena waktu itu terjadi pertentangan antara Paulus dengan Petrus, di mana dikatakan bahwa Pak Petrus sedang duduk bersama dengan orang-orang non-Yahudi, makan bersama. Dan ketika Paulus datang, seolah-olah dia tidak melakukan itu, dia keluar dari perkumpulan itu, sehingga terjadi pertentangan di sana, di mana Petrus itu dikatakan dia tidak menjadi berkat bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi, Bapak Ibu. Sehingga di dalam pembacaan kita ini berbicara tentang keselamatan bagi orang-orang Kristen yang keturunan Yahudi. Dan di dalam ayat yang ke-15 Paulus berkata begini, menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa lain. Jadi Paulus menjelaskan siapa dirinya. Dia mengatakan bahwa kami ini juga adalah orang Yahudi. Ini sejajar dengan perkataan Petrus di dalam Filipi pasal 3 ayat 4 dan 5, dikatakan sekalipun aku juga ada alasan untuk mengandalkan hal-hal lahiriah. Jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dan suku Benyamin dan orang Ibrani asli tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi tentang kegiatan aku penganiaya jemaat dan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Dan Paulus berkata kembali dalam pembacaan kita bahwa dia mengatakan, dan bahkan kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dan bangsa-bangsa. Ini menunjukkan kepada orang-orang yang berada di luar Yahudi pada waktu itu, karena konsep yang ada bagi orang Yahudi bahwa bangsa yang di luar Yahudi itu dikatakan bangsa yang berdosa. Kenapa? Karena orang Yahudi itu bangga dengan keyahudian mereka, apalagi mereka itu adalah bangsa pilihan, sehingga mereka menganggap bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang yang non-Yahudi itu adalah bangsa yang berdosa. Sebenarnya di sini Paulus tidak sedang berkata bahwa orang-orang non-Yahudi itu berdosa, tetapi dia sedang menjelaskan siapa dirinya, karena memang konsep orang-orang pada waktu itu bahwa orang-orang Yahudi adalah bangsa pilihan, sedangkan orang-orang non-Yahudi itu adalah bangsa di luar bangsa pilihan yang seringkali mereka cap sebagai orang berdosa. Tetapi Bapak Ibu, anugerah Allah itu berlaku kepada siapa saja. Anugerah keselamatan itu berlaku bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi keselamatan itu dapat diterima oleh siapa saja tanpa terkecuali kalau dia sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Dan kita yang hadir pada hari ini, Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang telah beriman percaya kepada Kristus. Amin. Itu harus diamini, Bapak Ibu, ya. Karena untuk apa kita datang di gereja beribadah kalau kita tidak beriman kepada Yesus? Kenapa? Karena fokus ibadah kita adalah Kristus. Karena kita beriman kepadanya, kita mengenal siapa Dia, Bapak Ibu, maka kita datang beribadah hari ini. Nah, hari ini berkaitan dengan Kristus dalam hidupku, apa maksudnya?
Di dalam ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Perhatikan, di dalam ayat yang pertama tadi sudah saya jelaskan bahwa ayat yang 15 di mana Paulus menjelaskan siapa dirinya, dan di dalam ayat yang ke-20 Bapak Ibu, istilah hidup di sana menggunakan istilah Saul, yang artinya apa? Yang artinya hidup kembali atau memberi hidup. Di dalam ayat yang ke-19, Paulus menyatakan dirinya bahwa ia telah mati. Bahkan dia berkata, dia telah disalibkan. Jadi mati itu banyak pengertian. Bisa berarti mati dalam pengertian natural, mati secara alami. Kemudian juga bisa diartikan mati yang bersifat mistis, yaitu mati bersama dengan Yesus. Ini dari Kamus Yunani. Kemudian mati juga dapat berarti tidak dapat merespon. Dan kemudian mati bisa berarti kehilangan hidup kekal. Dan mati juga Bapak Ibu berhadapan dengan maut. Jadi Paulus berkata bahwa aku telah mati. Artinya bahwa dia telah mati bersama dengan Yesus. Segala dosa-dosanya itu telah disalibkan bersama dengan Kristus. Kenapa? Karena Paulus berkata di dalam ayatnya yang ke-16, kita tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi melalui iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi Paulus juga menjelaskan di sini bahwa dia itu diselamatkan bukan karena dia taat melakukan hukum Taurat, tetapi dia diselamatkan karena dia percaya, beriman kepada Kristus. Sama dengan kisah Abraham Bapak Ibu di dalam Roma pasal 4 ayat 1 dan 2. Jadi apa yang akan kita katakan? Apakah yang telah diperoleh Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab sekiranya Abraham dibenarkan berdasarkan perbuatannya, ia beroleh dasar untuk bermegang, tetapi tidak di hadapan Allah. Ayat 3. Sebab apa yang dikatakan kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Allah, dan Allah memperhitungkan hal itu kepada sebagai kebenaran. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa tidak ada satupun di antara kita yang karena taat melakukan Taurat, taat melakukan segala perintah-perintah Allah, lalu kemudian kita diselamatkan, bukan. Bahkan Paulus pun sendiri mengatakan dengan jelas di dalam ayatnya yang ke-16 bahwa kita diselamatkan bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan melalui iman percaya kepada Kristus. Siapa yang bisa melakukan semua perintah dari hukum Taurat? Tidak ada satupun manusia. Tetapi Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat di dalam dirinya, sehingga dikatakan bahwa setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Itu yang pertama, Bapak. Kristus hidup dalamku, atau Kristus dalam hidupku, artinya apa? Yang pertama, kita mana selainnya? Kita memperoleh hidup yang kekal. Jelas di sana Bapak Ibu, Paulus berkata bahwa aku hidup. Berarti keadaannya setelah dia menerima Kristus. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Artinya bahwa ketika dia hidup di dalam anugerah, berarti dia hidup bukan untuk melakukan keinginannya. Bukankah banyak manusia di zaman sekarang Bapak Ibu yang cenderung mengikuti keinginan hatinya, dan mereka tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Makanya Paulus berkata, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi ada Kristus yang hidup di dalam diri setiap orang percaya. Kenapa? Karena orang percaya telah ditebus melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib,
Sehingga hidup yang kita hidupi sekarang, Bapak Ibu perhatikan bahwa bukan kita lagi, bukan keakuannya kita lagi yang berkuasa di dalam diri kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam. Segala keakuan kita, segala keegoan kita itu telah turut disalibkan, mati bersama dengan Kristus. Sehingga kita ini mengenakan tubuh yang baru, di mana dikatakan bahwa Kristus itu berdiam di dalam diri setiap orang percaya. Dengan demikian Bapak Ibu, kita mengerti aku hidup atau salah itu, kita yang telah mati karena dosa-dosa kita telah dihidupkan kembali melalui kebangkitan Kristus, sehingga kita memiliki hidup yang kekal. Jadi ingat Bapak Ibu bahwa keselamatan itu berbicara tentang hidup yang kekal di surga, di mana kelak nanti setiap orang-orang percaya itu pasti berada di sana sesuai dengan sesuai dengan Alkitab sendiri yang mengatakan. Dan ingat Bapak Ibu, segala perbuatan baik kita itu bukan jaminan kita memperoleh hidup yang kekal. Kita memperoleh hidup yang kekal semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Ya. Dia telah berkorban bagi saya dan Bapak Ibu Saudaraku. Yang tadinya kita tidak memiliki hidup yang kekal, yang tadinya kita sedang menuju kepada kebinasaan, tetapi Kristus yang telah mati di atas kayu salib itu menggantikan kita. Kita yang seharusnya dihukum, tetapi Kristus menggantikan kita, sehingga segala dosa-dosa kita telah disalibkan bersama dengan Kristus. Dan apa yang harus kita lakukan? Percaya, beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Perbuatan baik tidak pernah menyelamatkan. Bahkan Paulus sendiri mengatakan bahwa kami diselamatkan bukan karena taat dalam berhukum Taurat, tetapi dia mengatakan bahwa karena kasih karunia Tuhan. Tetapi perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang percaya itu adalah bentuk ucapan terima kasihnya kepada Tuhan. Amin. Jadi perbuatan baik di dalam konsep orang-orang percaya itu berbeda dengan keyakinan yang lain. Di dalam kita Bapak Ibu, di dalam iman Kristen, perbuatan baik sebaik apapun bukan jaminan bagi kita untuk selamat. Karena semua manusia telah berdosa. Tetapi perbuatan baik yang kita lakukan sekarang ketika kita sudah menerima hidup yang baru itu, hidup yang kekal itu merupakan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi sangat disayangkan Bapak Ibu, kalau ada orang berkata saya telah menerima Kristus, namun kita melihat terbalik dari apa yang dilakukan setiap hari. Tetapi hari ini Bapak Ibu, kita bersyukur karena kita diingatkan kembali bahwa Kristus yang tinggal atau hidup di dalam diri kita, itu berarti saya dan Bapak Ibu Saudaraku telah memperoleh hidup yang kekal. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam kitab Roma, setelah seseorang itu memperoleh hidup yang baru di dalam Kristus, maka yang pertama, kita tidak lagi bertekun dalam dosa. Di dalam Roma ayat 6 ayat 1. Roma pasal 6 ayat 1. Bertekun di sana berarti dia giat di dalam dosa, sama dengan orang yang bekerja. Dia giat bekerja, dia tekun bekerja. Jadi kita tidak lagi tekun di dalam dosa. Kenapa? Karena kita telah memperoleh hidup yang baru di dalam Kristus. Kemudian tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Ya. Itu di dalam Roma 6 ayat 6. Menghambakan di sana sama dengan kita itu mendedikasikan diri terhadap sesuatu. Ketika kita menghambakan diri kita kepada Tuhan, berarti kita sedang mendedikasikan hidup kita untuk Tuhan. Dan ketika seseorang menghambakan dirinya kepada dosa, maka dia mempersembahkan dirinya kepada dosa.
Dan ini tidak lagi dilakukan oleh orang-orang yang sudah memperoleh hidup yang baru. Kemudian dikatakan bahwa di dalam Roma 6 ayat 12, tidak lagi dikuasai dosa dan tidak menuruti keinginan dosa. Perhatikan bahwa memang kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu ya. Kita belum terangkat ke surga. Ada saatnya nanti. Dan ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini dipenuhi dengan dosa. Tetapi ingat, di dalam Roma ayat 12 berkata bahwa tidak lagi dikuasai. Ya. Bisa saja dia menggoda kita. Sama seperti kisah Yusuf ketika dia digoda oleh istri Potifar. Ketika di istana itu mungkin hanya mereka berdua yang ada. Sunyi saja di istana itu. Kemudian istri Potifar menggoda Yusuf karena Alkitab mencatat bahwa Yusuf itu adalah pribadi yang elok panasnya, sehingga membuat istri Potifar itu berupaya setiap hari menggoda dia. Tetapi apa yang Yusuf katakan, dia berkata bahwa bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar ini di hadapan Tuhan. Sama Bapak Ibu, ketika kita menolak dosa, berarti kita berkata bahwa saya tidak mau melakukan dosa ini yang bisa mempermalukan Tuhan. Jadi tidak lagi dikuasai oleh dosa dan tidak menuruti keinginan. Banyak Bapak Ibu keinginan dosa. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Galatia pasal 5 di sana. Nanti Bapak Ibu sendiri baca mulai dari ayat yang ke-16 sampai kepada ayatnya yang ke-21. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri, karena kalau saya baca di sini terlalu keras kedengaran dan itu bisa membuat telinga sakit dan bisa membuat hati tersinggung. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah, renungkan baik-baik kemudian lakukan. Jadi ada begitu banyak Bapak Ibu keinginan dosa yang setiap saat menggoda kita. Kita diperhatikan bahwa setelah kita memperoleh hidup yang baru di dalam Kristus, tidak lagi dikuasai oleh dosa dan tidak lagi menuruti keinginannya. Kemudian di dalam Roma 6 ayat 13 dikatakan di sana bahwa setelah kita memperoleh hidup yang baru di dalam Kristus, tidak menyerahkan anggota tubuh kepada dosa untuk dijadikan senjata kelaliman. Iblis Bapak Ibu bisa memperdaya kita. Mulut kita itu bisa digunakan oleh dosa untuk mengumpat. Itu bisa menjadi alat dosa untuk mengumpat orang lain. Mulut yang kita gunakan memuji Tuhan Bapak Ibu, itu jangan diserahkan kepada dosa untuk dijadikan sebagai senjata kelaliman untuk mengutuk orang lain, untuk mengumpat orang lain. Tangan yang kita gunakan terangkat untuk menyembah Tuhan Bapak Ibu, jangan diserahkan sebagai senjata kelaliman untuk memukul orang lain. Apalagi memukul istri, memukul anak-anak, memukul orang lain dan lain sebagainya. Tangan kita harus dijadikan sebagai senjata Allah untuk menolong dan memberkati orang lain. Ada amin? Banyak anggota-anggota tubuh kita, ya, tubuh kita yang harusnya dijaga kesehatannya Bapak Ibu, jangan sampai diisi dengan minuman keras yang bisa membuat engkau mabuk dan mabuk kebayang, lupa segala-galanya. Sehingga karena lupa segala-galanya Bapak Ibu lupa di mana rumahnya. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh iblis untuk memperdaya kita, di mana anggota tubuh kita ini dapat dijadikan sebagai senjata kelaliman, termasuk pikiran kita. Memikirkan hal-hal yang jahat terhadap orang lain, merencanakan kejahatan kepada orang lain. Tuhan bilang, jangan serahkan tubuhmu kepada dosa untuk dijadikan senjata kelaliman, melainkan atau namun sebaliknya, di dalam Roma 6 ayat 13, menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah untuk dijadikan sebagai senjata kebenaran.
mulut kita memuji Tuhan, mengucapkan berkat bagi orang lain. Bahkan juga Bapak Ibu, penampilan kita itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan dia bisa juga menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bahkan penampilan kita bagi wanita itu bisa menimbulkan kejahatan bagi orang lain. Makanya mesti berhati-hati dan harus dijaga penampilan Bapak Ibu. Banyak caranya. Jadi anggota-anggota tubuh kita ini harus diserahkan kepada Allah untuk dijadikan sebagai senjata kebenaran. Dan Roma 6 ayat 14, dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Suka marah-marah sama orang pun adalah dosa. Pemarah, garang, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, Kristus ada di dalam hidup kita, berarti kita memperoleh hidup yang baru. Itu yang pertama. Hal yang kedua, di dalam ayat 20 bagian B dikatakan, hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi di ayat 20 bagian A tadi, di mana Paulus menjelaskan kepada kita tentang hidup yang baru di dalam Kristus. Dan yang kedua Bapak Ibu, ini berbicara tentang bagaimana kita itu setia kepada Kristus. Dikatakan bahwa hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Jadi istilah iman di sana bisa berbicara kepercayaan, juga berbicara kesetiaan, dan juga iman atau pistei itu berbicara janji atau bukti. Kepada siapa kita setia Bapak Ibu? Perhatikan, kepada Anak Allah. Siapa dia? Yaitu Kristus, ya. Yang dikatakan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus setia kepada Kristus? Mengapa kita harus setia kepada Tuhan? Perhatikan dalam ayat pembacaan kita, karena Kristus telah mengasihi kita. Perhatikan, yang telah mengasihi aku ini menunjuk kepada kita, kepada saya. Yang telah mengasihi aku. Dan perhatikan ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya dikatakan, dan kasihnya itu dibuktikan dengan ia berkorban bagi manusia berdosa. Karena Paulus berkata yang telah, berarti sesuatu yang telah selesai. Ini peristiwa yang sudah selesai. Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, saudara pun luar biasa. Kristus bekerja di dalam diri orang percaya, yang membuat kita tidak hanya memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus, tetapi perhatikan bahwa kita dituntut Bapak Ibu untuk setia kepada Kristus di dalam kehidupan kita. Bayangkan kalau Kristus tidak setia menanti kita, Kristus membiarkan kita untuk binasa Bapak Ibu. Kita bisa membayangkan bagaimana keadaan kita. Tetapi karena Ia mengasihi kita dan kasih yang Yesus berikan bagi kita bukan hanya sebatas retorika atau hanya sebatas bicara saja. Perhatikan bahwa Ia telah
menyerahkan dirinya, kembali lagi menuju kepada orang pertama, yaitu aku. Kenapa? Karena ini berbicara hubungan pribadi kita dengan Tuhan Bapa Ibu. Ya. Keselamatan itu berbicara hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak bisa diwakili. Tidak bisa anak berkata kepada orang tua, percaya kepada Kristus dan wakili saya juga untuk percaya tidak. Ini berbicara hubungan pribadi. Kenapa? Karena di sini Paulus menggunakan kata ganti aku, orang pertama. Dan ini orang pertama tunggal, dan ini berlaku kepada setiap kita. Kenapa? Sekali lagi bahwa karena keselamatan yang memberikan berlaku secara pribadi, dan kesetiaan kita kepada Kristus juga dituntut secara pribadi di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita dapat menunjukkan kesetiaan kita kepada Kristus yang telah menyelamatkan kita? Mari kita lihat dalam Ibrani 10 ayat 35, dikatakan begini. Sebab itu, janganlah melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jadi kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Kristus Bapak Ibu dengan tidak murtad. Kenapa? Karena di zaman sekarang banyak orang Kristen yang kemudian meninggalkan imannya. Harta tahta wanita membuat banyak orang meninggalkan imannya. Kalau perempuan harta tahta laki-laki ya. Banyak orang Bapak Ibu yang kemudian murtad. Dan ini menunjukkan ketidaksetiaannya kepada Kristus. Kita berharap Bapak Ibu tidak ada yang murtad di dalam jemaat ini. Amin. Murtad artinya bukan cuma meninggalkan Kristen, tetapi meninggalkan Kristus. Dan ini terjadi banyak hal yang membuat itu terjadi Bapak Ibu. Dan sudah sudah diwakili tadi dengan harta tahta wanita dan laki-laki. Banyak orang kemudian meninggalkan imannya karena goncangan. Bisa saja goncangan ekonomi. Bisa saja goncangan posisi atau kedudukan. Kalau dia tidak ambil, maka posisinya atau jabatannya itu saja. Tetapi kalau dia ambil, dia punya jabatan yang tinggi dan dia juga punya pendapatan yang besar. Saudara, ingat kisah Petrus. Dia sempat menolak Kristus karena goncangan iman yang besar. Dia berkata, aku tidak mengenal Yesus. Tetapi pada akhirnya dia pun bertobat dan menyesali akan dosa-dosanya. Dan menurut sejarawan kuno seperti yang telah saya sampaikan waktu pada rumah tangga, menurut sejarawan kuno Bapak Ibu, pada waktu itu setiap kali Petrus mendengarkan ayam berkokok, dia pasti menangis. Kenapa dia menangis? Dia ingat betapa dalam dia telah jatuh, telah mengingkari Tuhannya. Jadi dia itu menangis, dan bukan cuma menangis biasa. Itu adalah ratapan yang terbesar. Sama seperti orang tua yang kehilangan anak satu-satunya, dia benar-benar meratap. Kesedihan yang mendalam. Jadi Petrus meratapi dosanya karena dia ingat betapa dalam dia telah mengingkari imannya kepada Kristus. Saya katakan setiap kali waktu dia mendengarkan ayat berkokok, dia pasti menangis. Dan ini juga mengajarkan kepada kita Bapak Ibu bahwa kita pun harus meratapi setiap dosa-dosa yang kita lakukan, bahwa betapa dalamnya kita telah jatuh, sehingga oleh karena Roh Kudus membuat kita untuk bertobat dan kembali kepada Kristus. Tapi sampai hari ini banyak yang tidak mau kembali kepada Kristus karena mereka tidak mengenal Kristus dengan benar. Yang seterusnya, kesetiaan kita kepada Kristus dibuktikan dengan tindakan nyata. Yang pertama itu dengan tidak murtad. Kemudian yang selanjutnya
yaitu dikatakan dalam 1 Samuel 12 ayat 24. Hanya saja takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan setia dan dengan segenap hatimu. Sebab lihatlah betapa besarnya hal-hal yang telah dilakukan di antara kamu. Betapa banyaknya atau besarnya perkara-perkara yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Sehingga dikatakan bahwa beribadahlah kepadanya dengan setia dan dengan segenap hatimu. Artinya apa, Bapak? Kesetiaan kita kepada Kristus itu diwujudkan dengan kita setia beribadah kepada Tuhan. Bahkan ayat favorit bagi kita di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Jadi Bapak Ibu Bapak, kesetiaan kita kepada Tuhan ditunjukkan dengan bagaimana kita mau setia beribadah. Mengapa kita harus setia beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu? Yang pertama bahwa karena kita telah menjadi ciptaan yang baru. Kristus memanggil kita untuk datang bersekutu kepadanya. Yang tadinya ketika kita hidup di dalam dosa, kita tidak bisa bersekutu dengan Allah, kita tidak tahu mana hari untuk Tuhan. Senin sampai Minggu bagi kita sama saja, itu dulu ya. Senin sampai Minggu sama saja. Kita gunakan untuk kepentingan kita. Tetapi ketika kita sadar bahwa kita telah menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus, bahkan Allah telah banyak melakukan perkara-perkara di hidup kita, Bapak Ibu, maka kita ingat, oh hari Minggu jam 10 di GKK Labuan, jam 10 paling lambat sampai setengah 12 kita selesai beribadah. Kenapa kita harus datang? Menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, menunjukkan kesetiaan kita kepada Kristus yang telah hidup di dalam diri kita. Maka karena Kristus telah memberikan hidup yang kekal kepada kita, Bapak Ibu, maka setia kepadanya. Bahkan Bapak Ibu, jemaat Tuhan, di dalam Wahyu 2 ayat 10 bagian B dikatakan. Mari sama-sama kita baca bagian ini. 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota. Apa yang dikatakan di sana? Hendaklah. Ini adalah satu kata perintah yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Apa itu? Hendaklah atau seharusnya engkau setia sampai kapan? Sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota. Kesetiaan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu, tidak akan sia-sia. Tetapi dikatakan bahwa Kristus akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Siapa di rumah Bapak Ibu yang pelihara kucing atau anjing? Saya pelihara anjing. Ada yang pelihara kucing? Ibu Ellen pelihara anjing sudah 2 ekor. Yang lain pasti ada. Tenang, saya tidak akan minta Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu tidak bahwa kucing dan anjing itu adalah jenis hewan yang sangat setia kepada tuannya? Betul apa betul? Betul ya? Karena betul apa betul sama saja. Jadi kucing dan anjing itu adalah jenis hewan yang sangat setia kepada tuannya. Bahkan kita mungkin sudah pernah menonton ada satu video pendek di media sosial yang memperlihatkan di mana seekor anjing itu setia berada dekat jenazah tuannya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya kucing dan anjing harus dijaga dengan baik-baik. Karena dia adalah hewan yang setia sama kita. Dan mereka itu punya pendengaran yang kuat lah. Kalau malam-malam
Ada orang yang lewat atau ingin masuk di rumah kita, di halaman rumah kita, kalau ada yang ingin dia akan dongkok Pak. Nah mereka setia Bapak Ibu kepada tuannya. Jadi mereka dirawat. Jadi biasanya kalau kita orang Kristen pelihara anjing dari bulan Januari, kita tunggu bulan Desember. Kira-kira begitu ya. Artinya apa Bapak Ibu Bapak? Orang percaya dituntut setia kepada Tuhan. Amin. Orang percaya dituntut setia kepada Tuhannya. Setia sampai kapan? Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu tentang kasih setianya? Setialah sampai. Ini adalah komitmen kita bersama untuk setia kepada Kristus yang telah menyelamatkan kita. Dua hal yang kita pelajari hari ini. Kristus yang telah hidup di dalam hidup kita, yang telah berada di dalam kita, itu menunjukkan Bapak Ibu yang pertama Bapak, saya telah memperoleh hidup yang baru. Dan yang kedua, saya mau setia kepada Kristus. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini ya Tuhan. Engkau berikan kami waktu untuk belajar firman-Mu. Biarlah firman ini akan terus menguatkan kami, untuk kami terus setia di dalam iman kami kepada Tuhan. Bapa di surga, melalui kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di Cabang Labuan. Engkau berkati kehidupan jemaat-Mu dalam keluarga mereka. Engkau berkati di dalam pelayanan mereka Tuhan. Bahkan Engkau berkati dalam pekerjaan mereka. Apapun yang mereka lakukan, biarlah mereka melakukan semua untuk Tuhan. Sehingga di dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, Engkau memberikan berkat dalam kehidupan mereka. Dan berkat itu pun mereka pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati juga untuk setiap jemaat-Mu yang tidak bersama dengan kami saat ini. Mungkin mereka berada di luar kota, mungkin mereka berada di dalam kesibukan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka juga, sehingga mereka juga terus hidup mempermuliakan Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan segala rencana dari jemaat menuju tempat ini ya Tuhan, biarlah Tuhan berkenan, sehingga semuanya boleh berjalan oleh karena kemurahan Tuhan. Bersyukur untuk beberapa jemaat-Mu yang minggu lalu mereka mengalami kelemahan tubuh, namun hari ini mereka boleh kuat, mereka boleh bersama-sama dengan kami beribadah. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati keluarga kami dimanapun mereka berada saat ini, biarlah mereka juga tetap setia di dalam Tuhan. Bahkan hari-hari kami ya Tuhan, yang akan kami jalani ke depan, dalam minggu ke depan, Tuhan pun akan menolong kami. Anak-anak kami yang di dalam proses studi, Tuhan terus menolong mereka juga, sehingga mereka setia melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk hari Jumat jika tidak ada halangan, kami akan melaksanakan ibadah Jumat Agung yang dirangkai dengan sakramen perjamuan kudus. Persiapkan hati kami ya Tuhan untuk masuk di dalam perjamuan kudus, untuk kembali mengingat pengorbanan-Mu bagi kami. Dan hamba-Mu Bapak Ibrahim Luki yang akan melayani kami, biarlah Tuhan yang perlengkapi, persiapkan, sehingga boleh melayani kami hari Jumat bersama dengan penata layanan yang ada. Tuhan perlengkapi segala persiapan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka mempersiapkannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bangsa dan negara kami juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan kepada-Mu di dalam nama-Mu Yesus Kristus,
yang telah mengajar kami mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu dulu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat Tuhan di segala tempat dan segala zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah yang percaya berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Wanita.
kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita menaikkan pujian dari puji-pujian yang berkesan besar dan anugerah. Inilah persembahan kami Bapa di surga. Kami berikan dengan pengucapan syukur dan terima kasih. Beri kami hikmat agar kami bisa memakainya dalam pelayanan kami di gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Lembaga Jemaat. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dan terus membawa berkat-berkat rohani yang telah kita terima saat ini. Terus kembangkan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan kepadamu, serta arahkan hatimu, hidupmu kepada Tuhan dan terima berkat dari Dia. Tuhan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali dan silakan bersatu dulu untuk ibadah yang telah selesai.